alasan kenapa kalian harus masuk jurusan gizi? Hai, welcome to Dian Vlog. Yeay! Mungkin masih banyak dari kalian yang sudah minat masuk jurusan gizi, tapi masih ragu akan pilihannya. Untuk itu video ini hadir menjawab keraguan kalian, agar kalian tidak ragu lagi memilih jurusan gizi. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan, aku cuma mau bilang bahwa apapun yang aku bahas nantinya adalah rangkuman dari berbagai sumber referensi yang telah aku baca dan juga dari pengalaman pribadiku. Yang pertama adalah jurusan gizi itu keren. Kenapa sampai aku bisa mengatakan bahwa ilmu gizi itu keren? Karena gizi mempelajari berbagai ilmu yang berkaitan erat dengan manusia. Contohnya nih, bagaimana sih pola makan yang sehat itu? Dan yang lebih kerennya lagi, kalau kalian masuk gizi adalah kalian akan mempelajari gizi dalam gaur kehidupan. Jadi, kalian akan mempelajari nih bagaimana pemenuhan gizi dari bayi hingga lansia. Iya, benar banget guys. Jadi, tahapannya tuh kalian akan belajar nih tentang bagaimana sih pemenuhan pada bayi, kemudian masuk tingkatan umur balita, masuk tingkatan anak prasekolah, kemudian sekolah, kemudian masuk dalam fase remaja. Nah, setelah masuk dalam fase remaja, akan dilanjutkan dengan fase dewasa. Jadi bagaimana sih pemenuhan gizi pada orang yang masuk dalam kategori dewasa ini gitu, dengan beban kerjanya dan segala aktivitas yang dilakukannya. Kemudian, orang dewasa ini biasanya menikah. Ketika dia menikah, dia akan mengalami namanya masa kehamilan. Nah, pada masa kehamilan ini bagaimana sih pemenuhan gizinya? Nah, kita juga akan belajar itu, guys. Kemudian, setelah dia melahirkan, bagaimana sih pemenuhan gizi pada ibu menyusui? Juga akan masuk ke dalam tahap lansia. Jadi, bagaimana sih kebutuhan lansia itu? Apa sih diet yang digunakan pada orang yang memasuki umur lansia? Atau makanan-makanan seperti apa yang bisa para lansia konsumsi, karena seperti yang kita tahu bahwa pencernaan orang yang telah memasuki usia umur sekian dan sekian itu sudah berbeda, daya cernanya juga sudah berbeda. Nah, sedetail itu guys gizi mempelajarinya. Jadi pokoknya gizi keren banget, kalian gak akan menyesal kalau masuk jurusan gizi. Selain itu juga kalian akan mempelajari bagaimana pemenuhan gizi pada orang yang bekerja. Jadi ini tuh dihitung sesuai dengan jenis pekerjaannya guys. Yuk masuk jurusan gizi, dijamin kalian gak akan nyesel loh. Karena ilmu gizi dan kehidupan itu saling melekat guys. Jadi kalian jangan pernah ragu ya untuk masuk jurusan gizi, karena banyak banget yang dipelajari di jurusan gizi yang akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Nah, ini adalah lanjutannya dari poin kedua, bahwa ilmu gizi itu bermanfaat untuk diri sendiri dan juga lingkungan sekitar kita. Kenapa aku bisa mengatakan seperti itu? Karena sebelum kita mengatakannya kepada orang lain, pastinya kita akan mempraktekkannya kepada diri kita sendiri dulu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan hidup yang lebih baik atau kebiasaan yang hidup sehat itu sulit ya. Seiring kita belajar mengenai ilmu gizi tanpa sadar, kita juga akan dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita dari hal yang terkecil saja. Seperti misalnya tanpa sadar kita bisa mengontrol nih diri kita sendiri, karena kita ini sudah belajar misalnya sarapan minyak ya guys. Kalian udah mempelajari di dalam gizi itu bagaimana sih sarapan minyak untuk makanan misal sukun goreng atau misal ubi goreng, itu gimana sarapan minyaknya. Saat kalian ditawari makan gitu, kalian sudah bisa memperkirakan nih bahwa satu buah atau satu slice atau satu potongan dari sukun goreng itu kira-kira sarapan minyaknya bagaimana. Dan ketika kalian memakan itu, ditambah kalian sudah memakan banyak gorengan lainnya gitu, kalian bisa mengontrol. Pada saat itu kalian cuma bisa makan satu potong atau 2 potong maksimal banget. Kemudian kita juga bisa memakai ilmu kita untuk orang-orang di sekitar kita. Misal ayah kita atau ibu kita menderita penyakit DM.
Nah, di gizi itu kalian juga akan mempelajari nih bagaimana sih diet DM itu. Kalian akan tahu nih apa makanan yang bagus untuk dikonsumsi dan apa makanan yang harus dihindari untuk dikonsumsi. Kalian juga harus ingat bahwa konsultasi di ahli gizi itu mahal loh. Poin yang ketiga yaitu prospek kerja yang luas. Jadi kalian nih yang minat masuk jurusan gizi jangan hanya berpikir bahwa setelah kalian lulus kalian hanya bisa masuk di puskesmas, rumah sakit, atau menjadi PNS. Padahal ketika kalian lulus dari jurusan gizi, prospek kerja kalian itu akan sangat luas daripada yang kalian kira. Pertama, kalian bisa menjadi seorang pengusaha. Yap, kalian gak salah dengar ya guys, karena selama masa perkuliahan, kalian itu sudah melalui banyak praktikum-praktikum membuat produk kesehatan. Misal ya, kalian membuat formula F1, formula F2 untuk anak gizi kurang. Jadi, setelah kalian lulus nih, kalian bisa aja membuat makanan formula untuk menambah berat badan anak yang mengalami gizi kurang. Nah, kalian juga bisa masuk dalam sektor industri makanan, khususnya di bagian pengendalian mutu produk. Kemudian kalian bisa menjadi konsultan gizi, itu gajinya mahal loh ya teman-teman. Kemudian kalian juga bisa menjadi dosen. Bagi kalian juga yang suka masak, kalian bisa menjadi chef. Kemudian kalau sensori kalian bagus nih, kalian bisa menjadi analisis sensori mutu produk. Jadi jangan pernah takut ataupun khawatir akan lapangan pekerjaan. Karena ilmu gizi itu akan terus berkembang. Jadi mungkin di kemudian hari semua sektor akan membutuhkan seorang tenaga gizi.